Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Renata Martanto dari Pendidikan Biologi 2021 Universitas Negeri Jakarta. Saya bersama teman-teman saya yaitu Anissa Alfazrin, Indah Sukmaning Asih, Indah Herianti, dan Ina Uwaga. Kami di sini bersama-sama akan melakukan praktikum mengenai keterkaitan antar tumbuhan. Sebelum masuk ke dalam praktikum, kami akan menjelaskan apa itu keterkaitan antar tumbuhan, tujuan kami melakukan praktikum ini, alat dan bahan, serta langkah-langkah dalam pembuatan praktikum. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Jangan lupa disimak videonya sampai akhir. Ekosistem merupakan sebuah proses yang terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja diciptakan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Nah, pada praktikum kali ini, kelompok kami akan membuat ekosistem buatan berupa aquascape dan aquaponik. Aquascape itu sendiri merupakan seni untuk menata tumbuhan air, batu, dan kayu di dalam akuarium ikan secara sistematis. Sedangkan di dalam aquaponik, air kolam ikan yang sebenarnya merupakan limbah akan dialirkan secara terus-menerus sebagai nutrisi yang akan diserap oleh tumbuhan yang ditanam dalam media tertentu, sehingga berbagai kandungan nutrisi yang ada di dalam air tersebut akan diserap oleh tumbuhan, akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai bahan metabolisme sel-sel tumbuhan. Pada tujuan praktikum kali ini, yang pertama yaitu mengetahui hubungan yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu antara ikan dengan tanaman, dan yang kedua menguji berapa lama ikan dan tanaman tersebut dapat bertahan hidup dalam metode aquascape. Kemudian yang ketiga memahami faktor-faktor yang terjadi dalam ketergantungan makhluk hidup, dan yang keempat mengetahui perbedaan yang terjadi antara metode aquascape dengan aquaponik. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah wadah, air, batu-batu kecil, pasir malang, ikan. Di sini kami menggunakan ikan cupang, dan yang terakhir tanaman. Untuk tanamannya kami menggunakan Rotula rotundifolia dan sirih gading. Pada hari pertama belum ada perubahan apapun. Pada hari kedua air sudah mulai terlihat keruh dan terdapat uap di pinggir atas wadah. Air semakin keruh dari hari sebelumnya dan uap yang terdapat di pinggir atas wadah semakin banyak. Pada hari keempat mulai terdapat bercak hitam pada tanaman dan mulai terlihat gelembung-gelembung di pinggir atas wadah. Pada hari ke-6, bercak hitam pada tanaman mulai membesar di beberapa daun, lalu air semakin keruh dan uap mulai semakin banyak. Pada hari ke-9, gelembung muncul sangat banyak, lalu air sangat keruh, dan tanaman sudah mulai layu.
Pada hari ke-13, tanaman sudah mati, air sudah sangat keruh, dan ikan masih hidup namun tidak selincah sebelumnya. Pada hari pertama, belum ada perubahan apapun. Air masih terlihat jernih dan tanaman masih segar. Pada hari kedua, masih sama seperti pada hari pertama, namun ikan masih belum mau makan. Pada hari ketiga, air masih terlihat bersih, namun sudah mulai muncul gelembung-gelembung. Lalu ikan cupang sudah mulai mau memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Pada hari keempat, terdapat perubahan pada tumbuhan, yaitu tumbuhan mengalami kenaikan tinggi sebesar 0,2 cm. Pada hari kelima, gelembung-gelembung yang terdapat pada air sudah semakin banyak. Pada hari keenam, terdapat perubahan pada tanaman, yaitu pada batangnya sedikit lunak. Pada hari ketujuh, terdapat perubahan pada air, yaitu air sedikit keruh. Pada hari ke-8, air lebih keruh dari hari sebelumnya dan tanaman sudah mulai layu. Pada hari ke-10, air sudah keruh dan beberapa daun pada tanaman sudah layu. Pada praktikum yang telah dilakukan, terjadi perubahan-perubahan di setiap harinya. Perubahan-perubahan tersebut antara lain, yang pertama, air menjadi keruh. Hal ini terjadi karena pemberian makan terhadap ikan, sehingga ikan memproduksi kotoran dan air akan menjadi keruh setiap harinya. Namun, pada metode aquaponik, tingkat keruh air lebih rendah daripada metode aquascape. Hal ini terjadi karena pada metode aquaponik, kotoran yang dihasilkan oleh ikan berubah menjadi nitrat dan akan dikonsumsi oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Namun, pada metode aquascapes tidak terjadi fotosintesis secara maksimal karena ditempatkan di dalam ruangan. Yang kedua, terdapat gelembung. Hal ini terjadi karena proses respirasi pada ikan sehingga menghasilkan gelembung. Yang ketiga, tanaman layu. Hal ini terjadi karena proses fotosintesis pada tanaman tidak terjadi secara maksimal. Dapat dilihat dalam metode aquaponik. Tanaman yang diletakkan di dekat jendela dan terkena sinar matahari secara maksimal. Tanaman tersebut hanya mengalami kelayuan pada hari ke-10. Sedangkan dalam metode aquascape, tanaman tidak terkena sinar matahari secara maksimal. Tanaman tersebut mengalami pembusukan dan mati pada hari ke-13. Dari hasil percobaan yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa ikan dan tanaman saling ketergantungan dengan memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Tanaman mengkonsumsi nitrat yang dapat membersihkan air pada ikan, sedangkan ikan menghasilkan nitrat yang akan dikonsumsi oleh tanaman. Dengan adanya simbiosis mutualisme tersebut, ketahanan hidup ikan dan tumbuhan cukup lama. Terdapat faktor yang mempengaruhi keterkaitan makhluk hidup, diantaranya fotosintesis, pemberian pangan, media yang digunakan, serta makhluk hidup yang akan digunakan. Terdapat perbedaan pada metode aquaponik dengan aquascape. Pada metode aquascape, makhluk hidup dijadikan satu dalam satu wadah, sedangkan pada metode aquaponik, makhluk hidup diletakkan di wadah yang terpisah namun tetap berkesinambungan atau memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, sekian praktikum yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.